Si Burik cara sholat aja nggak tahu Burik. Masa Allahu Akbar baru niat usolli fardo maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Yang namanya sholat saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama. Ini dari sana langsung ke sana? Iya. Oke. Saya ajarin ya, sholat itu kita tidak boleh meminta apalagi bercerita. Seperti contohnya, ya Allah, saya dizolimi, tolong balaskan dendam saya atas zolimi ini ya Allah. Jangan, nggak boleh. Sholat itu doanya harus simple. Doanya tuh cuman begini, saya kasih tahu, ya Allah berikanlah saya kesehatan agar saya bisa mendampingi anak-anak saya sampai dewasa. Ya Allah berikanlah saya kemudahan atas apapun yang saya kerjakan. That's it. Allahu Akbar, takbir. Kalau Mas Kasino tragis tuh, anak gue masih kecil. Itu Mas Dono udah nentuin tuh, dia nentuin gue yang ini. Gue sehari gue kalau misalnya lu nggak bisa lu ngomong ke gue yang gantiin atau ganti. Hari itu gue malam sampai pagi, gue tuh paling takut masuk rumah sakit yang pakai lorong. Ya gue harus temenin bini gue. Sementara anak gue si Harley itu masih bayi, nggak tahu kenapa nangis, saya rewel nggak tidur. Walaupun merem, gue udah apa pertanda nih ya gini. Karena Kasino udah di ICU bener. Gue jalan, akhirnya gue bisa jalan ke sana. Tepat di depan kamar Kasino, gue terima telepon tuh, Mas Kasino nggak ada. Ini pun botol wonten, Mas udah meninggal. Aduh, gue lari tuh. Di sana belum dicopot-copot gue masih. Nanti baru minta izin sama kita. Dia cerita, jadi dia tahu tuh prosesnya. Dan akhirnya kemudian itu dia alamin semua. Berarti kan dia song betul itu. Sampai dia nggak bisa ngomong, itu semua dialamin. Bu sehat ya? Sehat. Masih tetap takut naik pesawat? Masih dong. Kenapa? Nggak tahu, nggak pernah ke psikolog atau terapis gitu untuk ngecek kenapa takut naik pesawat. Jadi nggak tahu kenapa. Bisa ya? Nggak ada trauma juga. Lu nggak? Aku tuh ada kali 10 tahun tuh nggak keluar dari Pulau Jawa karena takut naik pesawat. Itu semenjak kecil? Enggak, sejak Eva umur 2 tahun deh. Enggak, tapi kalau ibu keluar negeri ini harus ini kayak kemarin kan harus ke Amerika tuh. Itu minum obat Tidur, langsung tidur. Penenang. Gitu atau kayak di film BA dulu itu kan. bukan obat tidur ya. Iya, obat benang. Jadi bisa bikin agak calm. Rest atau ibu memang tetap begini tapi lebih enjoy atau emang tidur? Kayak Antimo gitu. Kalau Antimo harus tidur. Jadi Oh, tenang tenang terus aja. ngantuk. Kalau kayak obat tidur kan dia bikin ngantuk aja, tapi ininya nggak tenang. Jadi tetap deg-degan. Pernah coba obat tidur, waduh itu parah banget. Jadi kalau obat tidur malah masih begitu. Iya masih takut gitu. Kalau obat penenang nggak bikin tenang terus tidur. Oh, berarti bunda harus begitu tuh. Putra dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau Ustadz UJ dan Umi Pipik Dian Irawat, Abizar Al-Ghifari kini semakin mantap untuk menjadi seorang aktor. Bukan tanpa sebab selain menyukai dunia akting, menurut Abizar di usianya yang sekarang sudah sepatutnya ia berpenghasilan, khususnya untuk membantu perekonomian keluarga. Namun Abizar mengaku ada beban tersendiri, di samping itu dirinya kini merasa bahagia karena sudah berpenghasilan. Ya bisa dibilang memang ada beban sih, tapi tentu ada kesenangan sendiri bisa ngasilin uang, kata Abizar saat ditemui di Jakarta Selatan Senin 25 Oktober. Karena sibuk syuting membuat dirinya jadi jarang pulang ke rumah. Kendati demikian, hal ini ia lakukan guna menafkahi Umi dan adik-adiknya untuk membayar SPP. Seperti diketahui, Abizar Al-Ghifari baru-baru ini turut ambil peran untuk web series yang berjudul Jingga dan Senja. Sebelum web series ini, Abizar pernah membintangi film Ada Cinta di SMA dan Balada Si Roy, serta beberapa sinetron lainnya seperti Kami Rindu Ayah, Cinta Anak Muda, dan Insya Allah Surga. Nikita Mirzani tak habis pikir saat dituding melecehkan atau menjadikan bacaan niat sholat bahan candaan. Ia meluapkan kekesalan terhadap sejumlah pihak termasuk sebuah stasiun televisi swasta. Masalah muncul saat stasiun televisi tersebut memberitakan potongan video Nikita Mirzani bicara soal bacaan niat sholat dari konten TikTok. Potongan ini lantas dibahas dalam telewicara dipandu presenter Anissa Dasuki. Sejumlah narasumber dihadirkan, salah satunya Dasat Latif, yang menyebutkan Nikita Mirzani tak layak disebut sebagai public figure melainkan
memainkan figur kegaduhan. Bahkan ia merasa sang artis perlu menempuh tes kejiwaan. Di akun Instagram pribadinya, bintang film komik 8 dan Nenek Gayung mengomel seraya mengunggah tangkapan layar telewicara yang dipandu Anissa Dasuki. Ia menyebutkan sang presenter 2 kali menertawakannya. Nikita Mirzani juga berniat mencari nomor kontak dan alamat rumah Ustadz Dasat Latif untuk dilaporkan ke polisi. Ibu 3 anak ini mengaku merinding menyimak telewicara tersebut. Cinta Laura pada 2015 hingga 2016 silam pernah menjalin hubungan asmara dengan Vincent Verhaeghe, suami Jessica Iskandar. Cinta bukanlah selebriti yang gemar mengumbar soal urusan asmara. Oleh karena itu, pelantun Markisa ini enggan membeberkan lebih detail soal hubungan asmaranya dengan Vincent Verhaeghe pada masa lalu. Hubungannya masih baik, ada saja, itu private love aku. Tahu kan aku paling gak suka ngomongin pacaran, kan udah gede. Kita bisa membedakan mana teman mana pacar. Beber cinta Laura kepada Insert Live beberapa waktu lalu. Namun satu hal yang Cinta akui bahwa Vincent adalah orang yang romantis dan sikapnya tersebut pernah membuatnya dimabuk asmara. Kalau sama Vincent itu romantis relationship, kalau Farrell dan Boy itu sahabat. Boy juga udah punya pacar, aku lupa dia udah kasih tahu media atau belum, pungkasnya. Vincent Verhaeghe kini telah resmi menyandang status suami dari Jessica Iskandar. Keduanya menikah secara intim di Hotel Mid Plaza Jakarta Pusat pada 22 Oktober lalu. Happy Asmara bongkar penampilannya di masa lalu, netizen akan glow up asal ada duit. Pedangdut Happy Asmara membongkar kehidupan masa lalunya pada penggemar, hal itu terlihat dalam unggahan Instagramnya. Pemilik nama asli Happy Rismanda Hendranata membagikan potretnya sebelum dikenal di industri musik tanah air. Wajahnya yang masih polos disandingkan dengan potret terbarunya. Happy sekaligus membagikan kisahnya di tahun 2017, kala itu kesehariannya masih jauh dari kehidupan mewah para bintang. Jadi siang-siang harus sering ke sawah buat cari rumput, mandinya masih di kali, dan masih suka ngikut camping-camping motor, latihan jaranan atau kuda lumping. Tulisnya dikutip pada Senin 25 Oktober 2021. Suka tawuran, ngamen, ngumpulin plastik kardus bekas buat dijual lagi. Suka lihat karnaval, main voli. Masa kecilnya sangat menyenangkan. Lanjutnya. Presenter Celine Evangelista menanggapi cibiran yang menyebut karirnya naik lantaran masalah rumah tangganya dengan Stefan William. Terkait cibiran tersebut, Celine Evangelista tegas membantahnya. Saat masih berstatus istri Stefan, Celine berupaya untuk nurut apa kata suami. Sebenarnya tawaran kerjaan udah banyak dari gue masih di rumah, cuma memang karena tidak diizinkan sama suami. Anak-anak masih kecil kan, jadi nggak mau, kata Celine saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melanie Ricardo. Namun tawaran itu belakangan dia ambil lantaran harus berjuang hidup juga untuk anak-anaknya. Jadi pada saat gue mulai survive sendiri, gue survive sendiri. Kalau udah punya talenta, punya kualitas dalam diri lo, pasti akan bertahan lama. Gue yakin gue bisa di saat ini. Berdiri karena kemampuan dan kualitas gue, paparnya. Wanita 29 tahun ini pun percaya kemampuan yang dimilikinya ini lantaran Tuhan melihatnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarga dan anak-anaknya.